Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, satu lagi band Big Four beraliran thrash metal dari Amerika Serikat. Dengan vokal yang lebih melodius dibandingkan dengan band thrash metal lain dan merupakan salah satu band thrash metal paling berpengaruh di zamannya. Kali ini cerita kita mulai dari Scott Ian. Scott Ian mulai bermain gitar saat berusia 8 tahun, katanya ada sekitar tahun 1971. Dan seorang temannya yang bernama Danny Lilker menceritakan saat pertama kali bertemu Scott di kelas gym. Katanya, kami menyadari bahwa kami berdua menyukai musik agresif. Kami menemukan bahwa kami memiliki kesamaan. Dan di sisi lain, Scott juga bercerita, Danny tinggal 2 blok dari tempat tinggal saya. Kami akan berjalan ke sekolah, bolak-balik setiap hari. Danny adalah musisi terbaik yang saya tahu, dan dia berada di sebuah band yang bernama White Heat. Dan White Heat sendiri pada saat itu sudah bermain di Manhattan. Dan nama Anthrax sendiri datang dari obrolan Danny dan Scott saat pulang sekolah. Scott mengatakan, dia memberitahu saya bagaimana dia belajar tentang hal yang disebut anthrax di kelas biologinya. Adalah semacam spora yang sangat mematikan. Jika Anda menghirupnya, Anda akan mati. Kedengarannya keren. Terdengar seperti nama band metal yang hebat, katanya. Dan sebuah fakta lagi, kalau mereka adalah penggemar berat band Kiss. Dan pada malam tanggal 14 Desember tahun 77, malam yang mengubah hidup Scott, dia melihat Kiss untuk pertama kalinya di Madison Square Garden. Dan pada saat itu, dia bertekad akan membentuk sebuah band. Katanya, malam itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya benar-benar berjalan keluar dari Madison Square Garden. Saya akan melakukan ini. Saya akan berada di sebuah band, lanjutnya. Dan di sisi lain, seorang vokalis bernama Neil Turbin adalah teman sekelasnya Scott. Neil sempat bercerita, saya tahu Scott karena saya berada di kelas yang sama dan juga melihat Danny, tapi kami tidak pernah benar-benar bergaul. Dan Neil Turbin sendiri sudah bermain di band pada saat itu. Scott bilang kalau Neil adalah salah satu dari orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia itu. Dan seorang anak muda penggebuk drum, Charlie Benante di sisi lain pada saat itu adalah seorang remaja yang sudah bergelut dengan alat pukulnya. Dia sudah bermain drum sejak berumur 4 tahun. Pada saat itu, dia sudah mempunyai drum di kamarnya. Dan ini bukan hal umum yang dimiliki anak-anak di Queens pada saat itu. Ya, sebagai catatan ya, Anthrax ini lahir di sebuah tempat yang bernama Queens di New York. Dan saat menemui Charlie, Scott bilang, kami mencari seseorang yang bisa memainkan double bass dengan cepat, kata Scott. Oke, kita lanjut lagi. Dan seorang gitaris lagi yang bernama Dennis Speed saat itu bekerja di sebuah toko gitar di 48th Street yang terkenal di Manhattan. Dennis Speed bercerita, Scott datang untuk memperbaiki gitar macan tutulnya. Dennis Speed sendiri pada saat itu sudah mendengar tentang ada sebuah band yang sedang mencari pemain. Saya mengemasi 9 ampli Marshall saya dan memasukkannya ke dalam van. Dan saya berkendara dari Rockland County jauh-jauh ke tempat mereka berlatih. Dan formasi awal band ini pun terbentuk. Di antaranya ada Neil Turbin pada vokal, Scott Ian dan Dennis Speed pada gitar, Charlie Benante di drum, dan Danny Lilker pada bass. Mereka pun mulai ngejam bareng, kadang 7 malam dalam seminggu, menurut cerita Charlie Benante. Dan penampilan pertama band ini bersama Neil Turbin adalah di Great Gildersleeve, di sebuah klub di New York pada bulan September tahun 82. Coming into town, revving up, getting down. Well, don't try to use your might. We're the soldiers of the night. No matter is my meal. Dan formasi band ini bermain secara teratur di wilayah New York dan New Jersey selama beberapa bulan berikutnya. Scott Ian mengenang, kami tampil tanpa henti. Maksud saya itu jelas merupakan salah satu keuntungan hidup di New York City. Dan mereka mulai menyebar flyers di mana-mana dan membagikan kaset demo mereka, hingga mereka bertemu Johnny Zazula.
Anthrax were a royal pain in the ass, by the way. Dan Johnny mengingat mereka selalu datang ke booth kami di Rock and Roll Heaven di Pasar Loak dan mereka selalu membawa kaset demo. Ya, demo yang direkam ala kadarnya ini yang diberikan kepada eksekutif produser pertama mereka, Johnny Zazula, pemilik label Megaforce Record, yang pada waktu itu baru saja merilis album debut Metallica yang berjudul Kill 'Em All. Dan akhirnya setelah mendengar hasil lagu-lagu mereka, Johnny pun setuju untuk mengontrak Anthrax walaupun pada awalnya dia ragu. Di satu sisi, dia baru saja membawa band asal San Francisco yang bernama Metallica. Tapi keraguannya sirna setelah tahu Ross the Boss dari band Manowar ikut andil dalam proyek ini. Ross the Boss sendiri sudah pernah melihat band ini saat membuka pertunjukan Manowar. Dia mengingat, Scott datang kepada saya dan meminta saya untuk memproduseri beberapa lagu mereka. Dan saya setuju. Lanjutnya. Dan akhirnya band ini pun merekam Soldiers of Metal dengan Ross the Boss sebagai produser mereka saat itu. Rekaman ini berisi 2 lagu, Soldiers of Metal di side A dan lagu Howling Furies di side B. Dan karena melihat pasar yang cukup potensial, akhirnya mereka memutuskan untuk merekam album pertama mereka yang berjudul Fistful of Metal. Dan pastinya mendapat restu dari Megaforce Records. Album ini direkam di sebuah studio yang bernama Pyramid Sound Studio. Walaupun pada awalnya album ini akan direkam di sebuah studio di mana Metallica juga merekam Kill 'Em All. Mereka sudah menjadwalkan waktu selama 3 minggu untuk merekam album ini. Tapi ternyata studio ini tidak seperti yang diharapkan. Studio ini tidak memiliki mixer, kata Scott. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk merekam album ini di Pyramid Sound Studio di Ithaca, New York. Album ini diproduseri oleh Carl Kennedy yang juga merupakan seorang drummer dari band The Rods. Pada saat proses rekaman, Neil Turbin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sementara, di satu sisi, band harus menyelesaikan album ini secepat mungkin karena mereka tidak punya cukup uang pada saat itu. Dennis Split sempat bercerita, dia masuk ke ruang recording dan mengisi vokal hanya setengah bait, dan dia berhenti. And he sang like half a line of one of the songs. He stopped. Took a long time to get some of that stuff done. And he goes, Spitz, I read an article once that Halford sings just 1 or 2 words at a time, so that's the way I'm gonna do this. So shut the Dan di tempat lain, Neil Turbin mengakui kalau pada saat itu dia tidak seefisien sekarang. Dia mengakui kesalahannya. Dan album ini pun dirilis pada bulan Januari tahun 84 dengan cover album bergambar wajah yang sedang mendapat pukulan tangan yang dibalut dengan rantai besi. Ya, ini adalah sebuah album metal dengan gaya maskulin tingkat tinggi. Kehidupan yang brutal dan keras ingin mereka gambarkan pada cover album ini. Dan ditambah dengan logo Anthrax di sudut kanan atas. Sebuah logo yang akhirnya mereka sepakati dengan berbagai macam riset dan bentuk huruf yang telah mereka coba. Dan logo ini berwarna pink. We have a pink logo. We're supposed to be red. A blood red logo. Dan album ini juga satu-satunya album yang menampilkan vokalis asli mereka, Neil Turbin, dan basis Denny Lilker. Dan katanya, Denny Lilker dipecat 4 hari sebelum album ini dirilis. Denny dipecat karena permasalahan pribadi dengan Neil. Dan Neil yang memecat Denny. Menurut Denny, yang pada waktu itu masih berusia 19 tahun, Neil tersinggung dengan beberapa leluconnya, yang akhirnya membuat Neil selalu tidak suka dengannya. Di sisi lain, anggota band tidak mengetahui hal ini. Dan saat dikonfrontasi, Neil mengharuskan mereka untuk memilih antara dia dan Denny. Dan dengan pertimbangan album yang akan segera rilis, akhirnya dengan berat hati anggota yang lain menyetujui keputusan Neil. Akhirnya Denny digantikan oleh keponakan Charlie Benante bernama Frankie Bello yang juga merupakan teknisi bass Denny pada saat itu. Di satu sisi, Frankie juga sudah sangat akrab dengan lagu-lagu Anthrax dan akhirnya Denny mencoba berbesar hati menerima keputusan teman-temannya ini. Dan setelah album ini dirilis, tur buat mempromosikan album pun segera dijadwalkan. Tapi tak lama setelah itu, permasalahan baru pun datang. Neil di satu sisi merasa punya sesuatu di dalam band. Dia merasa punya kuasa dengan posisinya sebagai vokalis. Dan lambat laun, band pecah antara Neil dan 4 anggota lain. Neil tiba-tiba memisahkan diri dari yang lain. Dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain saat tur. Dia menolak buat nongkrong bareng teman-temannya. Menolak untuk melakukan hal-hal yang diusulkan oleh teman-teman bandnya. Dan karena sudah tidak bisa ditolerir, Neil pun akhirnya dipecat dari Anthrax.
Menurut Charlie, Neil orang yang susah untuk diajak bernegosiasi. Di sisi lain, Neil punya pembelaan. Dia merasa pada waktu itu dia tidak diikut sertakan dalam kegiatan teman-teman bandnya. Ya, namanya juga jiwa muda ya. Ada sedikit star syndrome juga mungkin pada waktu itu. Oke, kita lanjut. Dan pada tahun 84, Joey Belladonna terpilih sebagai vokalis baru band atas rekomendasi dari Carl Kennedy pada saat mereka sudah siap untuk merekam sebuah EP. Dan pada saat Joey datang ke studio, mereka langsung menyukai suara Joey saat pertama kali mendengarnya. Dan EP Armed and Dangerous menandai debut rekaman Joey dengan Anthrax. Ya, kita flashback sedikit ya. Sebenarnya sebelum Joey masuk itu ada vokalis yang bernama Matt Fallon. Ya, tapi akhirnya Matt Fallon pun dikeluarkan karena mereka melihat Matt Fallon tidak percaya diri di dalam studio. Dan di bulan Februari tahun 85, mereka merilis EP Armed and Dangerous dengan Joey Belladonna sebagai vokalis baru dan Frankie Bello pada posisi bass. Mini album ini masih di bawah bendera Megaforce Record. Dan tak lama setelah itu, Spreading the Disease pun memulai prosesnya. Album ini dirilis pada tanggal 30 Oktober tahun 85 di bawah Megaforce Record dan Island Records. Lirik-lirik album ini ditulis oleh Scott berdasarkan pengalamannya pada saat itu, dan tulisannya berkisar tentang bahan bacaannya, diantaranya komik, buku-buku Stephen Hawking, dan ditambah pengetahuannya akan dunianya pada saat itu. Dan di saat perekaman album inilah lahir sebuah band baru yang merupakan gabungan dari para personil Anthrax dan mantan personilnya. Ada Scott Ian, Charlie Benante, Danny Lilker, dan Billy Milano. Mereka membentuk sebuah band bernama Stormtrooper of Death atau disingkat menjadi SOD. Mereka memanfaatkan sisa jam rekaman yang tersisa. Mereka merekam album pertama mereka selama 3 hari saja yang diberi judul Speak English or Die. Dan album ini di kemudian hari juga dianggap sebagai pelopor crossover thrash. Ya, sebenarnya album SOD ini cukup membuat kontroversi ya, karena judulnya boleh dibilang cukup sara gitu. Walaupun di sisi lain, Scott Ian bilang kalau itu cuma buat lucu-lucuan katanya. Dan lirik-lirik Anthrax sendiri pada waktu itu terkenal dengan tema-tema yang boleh dibilang jauh berbeda dari lagu-lagu band-band metal pada saat itu. Lagu-lagunya boleh dibilang cukup kocak lirik-liriknya. Ya, kita lanjut lagi. Album Among the Living adalah album studio ketiga dari band heavy metal Amerika ini. Album ini dirilis pada tanggal 16 Maret tahun 1987, masih bersama Megaforce Records untuk Amerika Serikat dan Island Records untuk seluruh dunia. Album ini didedikasikan untuk Cliff Burton yang meninggal dalam kecelakaan bus saat Metallica sedang melakukan tur dengan Anthrax sebagai band pembukanya. Dan bersama seorang engineer veteran bernama Eddie Kramer yang juga baru pertama kali bekerja sama dengan band thrash metal, ikut memproduseri album ini. Rekaman album ini boleh dibilang gak ada kendala, berjalan dengan lancar dan band ini sangat antusias, walaupun terdapat visi yang berbeda untuk sound. Pada akhirnya, Anthrax berhasil mempertahankan suara kering yang agresif dan ritme cepat dari rekaman asli mereka. Dan lirik-lirik di album ini masih ditulis oleh Scott, yang seringkali dibumbui humor dan terinspirasi dari berbagai sumber. Salah satunya adalah tentang Liga Sepak Bola Nasional. Ya, memang unik-unik ya lagu-lagu lirik-lirik lagu Anthrax ini. Ya, para anggota Anthrax sering menggambarkan album ini sebagai terobosan besar mereka, karena album ini melambungkan band ini dari yang awalnya hanya beratraksi di klub-klub kecil lalu menjadi bintang di arena dan stadion. Dan para kritikus memuji album ini dan ikut mempromosikan band ini masuk ke jajaran 4 besar elit thrash metal dunia. Among the Living disertifikasi emas oleh RIAA pada tanggal 30 Juli tahun 1990. Ya, album ini mendapat begitu banyak pujian dari para kritikus, baik kontemporer maupun modern, dan sering disebut-sebut sebagai album paling favorit di kalangan penggemar Anthrax hingga saat ini.
Dan album keempat mereka, State of Euphoria, dirilis pada tanggal 19 September tahun 88. Album ini dikerjakan di antara kegiatan tur mereka yang sangat padat, diproduseri oleh Anthrax dan Mark Dodson. Tapi sayangnya, album ini tidak mendapat respon yang terlalu baik saat dirilis. Album ini gagal memenuhi ekspektasi, baik secara komersial maupun tidak. Para anggota Anthrax juga angkat bicara tentang pendapat mereka yang cukup beragam tentang State of Euphoria ini. Charlie Benante salah satunya mengatakan bahwa band ini merasa album ini tidak selesai dengan baik. Ya, sebenarnya album ini dibikin di antara selingan-selingan tur mereka ya, dan kebetulan pada saat itu mereka juga harus tur bersama Iron Maiden. Ya, kebayang di tahun segitu band Iron Maiden ini benar-benar band besar pada waktu itu, dan Anthrax diminta bermain bersama mereka. Ya, pastinya ini kesempatan yang bagus di satu sisi, dan di sisi lain mereka juga harus mengeluarkan album. Dan Charlie Benante juga sempat bilang, seharusnya kami tur dulu baru mengerjakan album ini katanya. Tapi ya udahlah, albumnya udah keluar dan udah dibikin, ya mau apa lagi. Ya oke, kita lanjut lagi. Pada musim gugur tahun 89, Anthrax kembali masuk studio, masih bersama Mark Dodson untuk merekam album kelima mereka. Charlie Benante mengaku mereka ingin meninggalkan kesan ceria band di album kelima mereka ini. Di sisi lain, Scott juga sedang mengalami masa berat di fase hidupnya setelah perceraiannya dengan istrinya. Sebuah kejadian kebakaran besar juga terjadi pada studio mereka saat proses album ini, yang menyebabkan band harus kehilangan peralatan dan studio latihan mereka senilai lebih dari $100.000, yang akhirnya mengharuskan mereka untuk pindah studio untuk menyelesaikan album ini. Dan proses album ini juga diwarnai dengan ketegangan antar anggota band, dan dia mengaku menjadi orang yang tidak menyenangkan pada masa ini. Dia sendiri menyadari kalau saat itu dia sangat menyebalkan dan melampiaskan rasa frustasinya kepada teman-teman bandnya, terutama kepada Joey, karena dia paling sering bertemu dengan Joey untuk membuat lirik di album ini. Dan album Persistent of Time dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 90. Album ini lebih gelap dan lebih dewasa dibandingkan dengan karya-karya Anthrax sebelumnya, meninggalkan humor dan referensi dari buku komik yang biasanya ditemukan di album-album mereka. Band ini juga memperkenalkan sisi progresif dari musik yang belum pernah ada dalam karya mereka sebelumnya. Dan pada awal tahun 92, tak lama setelah menandatangani kontrak rekaman senilai $10 juta dengan Elektra Records, dan setelah penampilan mereka di Married with Children, Joey Belladonna dipecat dari Anthrax karena perbedaan kreativitas dan gaya. Scott mengatakan ini bukan masalah pribadi antara mereka, tapi lebih ke pandangan dan visi misi musik mereka pada saat itu sudah tidak bisa disatukan lagi. Dan sepeninggal Joey, hadirlah John Bush, yang menurut pengakuan Scott, John adalah salah satu penyanyi yang dia kagumi. John Bush sendiri adalah seorang vokalis dari band Armored Saint, dan John sendiri sudah pernah melihat penampilan Anthrax di LA saat sepanggung dengan Raven. Dan menurut John, Anthrax adalah sebuah band yang luar biasa. Dan buat informasi tambahan, John Bush ini sempat diminta sama Metallica untuk bergabung setelah Metallica merilis album Kill 'Em All. Ya, katanya James sendiri yang menginginkan John bergabung dengan Metallica, tapi pada saat itu John menolak karena tidak mau meninggalkan bandnya, Armored Saint, pada saat itu. Dan pada awalnya, John Bush juga menolak ajakan Anthrax ini dengan alasan yang sama. Tapi setelah itu, John Bush akhirnya mengiyakan tawaran ini. Dia datang ke New York dan mulai ngejam dengan Anthrax. Dan setelah kedatangan John Bush, lahirlah album Sound of White Noise. Album studio ke-6 dari band heavy metal Amerika ini dirilis pada bulan Mei tahun 93 dengan label Elektra Records. Dan album ini diproduseri oleh Anthrax dan Dave Jordan. Di sisi lain, ada yang menganggap album ini dipengaruhi oleh gaya grunge yang sangat populer saat itu. Dan Dave Jordan juga dikenal sebagai produser untuk band-band seperti Alice in Chains dan Jane's Addiction. Dengan kehadiran Sound of White, Anthrax menjauh dari thrash metal yang cepat dan keras yang telah mendefinisikan musik mereka sebelumnya. Sound baru mereka ini sepertinya juga mengacu pada gaya Armored Saint, yang saat itu John Bush juga ikut menulis semua lagu di album ini, dengan penulisan lagu yang lebih melodius dan
dengan gaya vokal John yang lebih rendah dan lebih gelap. Dan album ini memulai debutnya di nomor 7 di tangga lagu Billboard 200 dengan penjualan 62.000 kopi di minggu pertama. Ini adalah posisi tertinggi Anthrax di tangga lagu. Album ini terjual lagi 40.000 kopi di minggu kedua. Dan Sound of White Noise mendapatkan sertifikasi emas dari RIAA pada tanggal 13 Juli tahun 93. Setelah selesai dengan promosi dan tur buat album Sound of White Noise, Anthrax pun bersiap-siap untuk album mereka selanjutnya. Tapi kali ini band harus kehilangan lagi satu anggota keluarganya. Danny Spitz memutuskan untuk keluar dari band. Ya, tidak ada konflik pada waktu itu. Charlie Benante mengatakan kalau Danny sepertinya sudah tidak betah berada di dalam band. Dan Danny juga mengatakan langsung kalau dia sudah nggak mau berada di dalam band. Dan di tempat lain, Scott Ian mengkonfirmasi bahwa selama pembuatan materi untuk album baru, Danny juga tidak pernah muncul. Katanya, selama pengerjaan materi lagu yang mungkin selama 6 atau mungkin 7 bulan, saya rasa dia hanya muncul selama 2 atau 3 kali, katanya. Lanjutnya lagi, dia mengeluarkan dirinya sendiri dari band, kata Ian. Ya, di sisi lain, Danny sudah punya rencana untuk jalan hidupnya, menjadi pembuat jam tangan. Dan sepeninggal Danny, Anthrax menjadi 4 personil. Pada tahun 95, band ini merilis album studio ke-7 mereka dengan judul Storm 442, di mana Charlie Benante memainkan sebagian besar part untuk gitar utama yang dibantu oleh Paul Crook selama tur band dan juga Dimebag Darrell. Di satu sisi, pergantian dewan direksi di Elektra Records membuat kontrak Anthrax dihentikan, dan setelah keluarnya album ini, Anthrax pun memutuskan hubungan dengan Elektra Records, yang secara otomatis album Storm 442 pun tidak mendapatkan jatah promosi dari Elektra. Dan setelahnya, mereka melanjutkan karya mereka dengan mengeluarkan sebuah album dengan judul Volume 8, The Threat Is Real di tahun 98. Album ini dikeluarkan oleh Ignition Records yang didistribusikan melalui Tommy Boy Records. Tapi sekali lagi, nasib malang kembali menghampiri mereka. Kerjasama antara Ignition dan Tommy Boy terhenti karena Ignition mengalami kebangkrutan yang pastinya juga berdampak kepada distribusi album ini yang proses pengerjaan dan formasinya juga hampir mirip dengan album Storm 442. Ditambah dengan bantuan Phil Anselmo pada vokal. Ya, singkatnya, setelah mengeluarkan album hits Return of the Killer dengan Beyond Records yang juga gulung tikar pada akhirnya, sebuah tur dengan duo vokal pun direncanakan. Joey Belladonna dan John Bass akan bersatu menghibur para fans. Ya, tapi sayangnya Joey membatalkan jadwal ini di menit-menit terakhir. Ya, singkat cerita, setelah mengeluarkan album ke-9 dengan judul We've Come For You All dengan Sanctuary Records, band ini juga menambahkan nama Rob Caggiano di posisi gitar yang sudah mulai bergabung di tahun 2001. Dan setelahnya, mereka menghabiskan musim panas 2003 untuk melakukan tur bersama Motorhead. Tapi, di tahun 2004, diiringi dengan dirilisnya album The Greater of Two Evils, yang adalah sebuah rekaman ulang dari Live in the Studio, sang basis Frank Bello mengumumkan bahwa dia meninggalkan Anthrax untuk bergabung dengan band yang bernama Helmet, dan posisinya digantikan oleh Joey Vera. Lalu pada awal tahun 2005, Anthrax menyatakan bahwa formasi band di album Among the Living akan bersatu kembali, dan juga menyatakan bahwa John Bass tidak dipecat. Ya, walaupun formasi Among the Living ini diharapkan akan mengeluarkan album baru, tapi Ian mengatakan bahwa Joey Belladonna tidak berniat untuk merekam materi baru. Dan di satu sisi, posisi John Bass pun tidak ada kejelasan. Dan setelahnya, Joey Belladonna malah keluar dari Anthrax pada bulan Januari tahun 2007. Dan sepeninggal Joey, posisi vokal malah diisi oleh seorang vokalis yang bernama Dan Nelson. Dan pada bulan Juninya, John Bass menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak merasa sedih dengan perpisahannya dengan Anthrax, dan mengungkapkan bahwa mereka juga telah memintanya untuk ikut serta dalam tur reuni yang akan menjadikan dia dan Joey Belladonna membagi tugas pada vokal. Tapi hal ini ditolak oleh John, dan dia kemudian didekati lagi oleh Anthrax untuk bergabung kembali setelah Joey Belladonna keluar, yang sekali lagi ditolak oleh John Bass.
Dan pada awal tahun 2009, Anthrax memulai tur singkat sebagai pembuka untuk Iron Maiden di Amerika Selatan dengan Dan Nelson sebagai vokalis. Tapi pada bulan Julinya, Izvor Zivkovic, sang manajer, mengkonfirmasi tentang kepergian Dan Nelson karena sakit. Tapi Dan membantah hal ini dan mengatakan kalau dia dipecat, yang mengakibatkan semua jadwal selanjutnya dibatalkan, kecuali sebuah festival yang bernama Sony Sphere di Inggris pada bulan Agustus tahun itu, yang menampilkan John Bass pada vokal, disusul dengan pernyataan Charlie Benante yang mengatakan bahwa John Bass telah bergabung kembali dengan Anthrax. Tapi, setelah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengadakan pertunjukan bersama The Big Four, John Bass malah mengatakan kalau dia tidak akan bisa komit dengan jadwal band. Dan sekali lagi, dia keluar dari Anthrax untuk kedua kalinya. Dan setelahnya, Joey Belladonna kembali bersama Anthrax pada awal tahun 2010. Dan katanya juga akan berkomitmen untuk merekam album studio baru dengan band ini. Setelah melakukan beberapa kali tur, pada bulan Juninya, Anthrax merilis single Fight 'Em Till You Can yang diambil dari album baru mereka. Single ini juga disediakan gratis di situs mereka, yang juga merupakan sebuah bentuk ungkapan terima kasih kepada para penggemar atas kesabaran mereka dalam menunggu selama beberapa tahun untuk mendapatkan materi baru dari band ini. Dan album ke-10 mereka yang diberi judul Worship Music pun dirilis pada tanggal 12 September tahun 2011, yang memulai debutnya di posisi 12 di tangga album Billboard Top 200, yang merupakan posisi tangga album tertinggi mereka sejak Sound of White Noise pada tahun 1993. Tapi, pada bulan Januari 2013, Rob Caggiano meninggalkan Anthrax untuk memulai karir baru dengan sebuah band yang bernama Volbeat, dan posisi Rob digantikan oleh Jonathan Dones. Dan semenjak kembalinya Joey Belladonna ke dalam Anthrax, band ini telah dinominasikan untuk 3 Grammy, yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Ini lagi demam-demamnya 2012. Oh, band-band Indonesia lagi rame-ramenya nih. Makanya musik-musik dari luar itu jarang kedengeran pada waktu itu. Benar nggak? Dan setelah menghabiskan tahun berikutnya dengan jadwal tur, pada tanggal 26 Februari tahun 2016, Anthrax pun menelurkan album baru mereka yang diberi nama For All Kings. Dan album ini memulai debutnya di posisi 9 pada tanggal lagu Billboard 200. Selanjutnya, band ini melanjutkan kegiatan mereka dengan melakukan tur dengan beberapa band besar lain seperti Slayer, Lamb of God, Megadeth, dan lain-lain. Walaupun sempat ada obrolan untuk album baru dalam waktu dekat itu, tapi mereka mengkonfirmasi bahwa pengerjaan materi baru mungkin akan baru dimulai pada tahun 2023. Lama juga ya, 2016 ke 2023 loh, berapa tahun? Ya pastinya diselingi dengan masa pandemik pada waktu itu. Dan Joey pun dikabarkan akan kembali masuk studio di bulan November tahun 2023 untuk album baru yang akan direncanakan akan mereka lepas di tahun 2024 ini. Dan singkat cerita lagi, pada tanggal 28 Maret tahun 2024 diumumkan bahwa basis original Anthrax, Dan Lilker, akan tampil bersama band ini untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir pada sebuah tanggal tur musim semi tahun ini untuk mengisi posisi Frank Bello yang katanya tidak dapat tampil karena alasan pribadi.
Dan dalam rangka untuk mendukung album studio ke-12 mereka, Anthrax pun akan menjadi headliner untuk tur Eropa bersama kreator pada bulan November dan Desember tahun ini, dengan band Testament sebagai pembuka. Oke, sepertinya cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.